Shalom komunitas dewasa muda di CK7. Hari ini saya akan membagikan sharing singkat yang akan memberkati kita semua. Saya beri judul Pribadi yang Berkemenangan. Saya ambil dari kitab Yosua, bagaimana Yosua ditetapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin berikutnya setelah Musa. Yosua 1 mengatakan begini, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara, pernahkah ada di dalam sebuah hubungan dengan kakak pembina rohani kita, atau mentor kita, atau gembala kita yang begitu erat, begitu luar biasa, sehingga kita menjadi bertumbuh secara rohani. Tetapi karena satu dua hal, kita tidak lagi menikmati hubungan dengan dekat seperti dulu. Saya pernah menikmatinya. Saya pernah mempunyai mentor-mentor yang luar biasa di Australia. Pada saat kami ada di Australia, lalu saya harus pindah ke Indonesia sehingga saya tidak lagi menikmati kedekatan yang dulu pernah saya alami. Dan seringkali saya melihat anak-anak muda, dewasa muda, di mana mereka dulunya berapi-api, dulunya sangat melayani Tuhan, dulunya sangat bergairah. Tetapi karena ada satu dua hal perubahan yang terjadi dalam hidup mereka atau di dalam hidup mentor mereka, sehingga mereka kehilangan kegairah dan cinta kasih kepada Tuhan. Sangat disayangi. Nah, hari ini kita mau belajar dari pribadi Yosua bagaimana dia menjadi pribadi yang berkemenangan melalui fase-fase yang berubah di dalam hidupnya. Nah, tentu fase yang berubah dalam hidupnya di ayat ini dikatakan bahwa Musa hamba Tuhan itu mati. Saudara harus bayangkan bahwa Musa adalah pemimpin yang sangat amat luar biasa. Yosua melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Tuhan berbicara dengan Musa. Bagaimana Tuhan memakai Musa untuk memimpin bangsa yang luar biasa. Yosua melihat semua itu dan saya yakin Yosua itu terkagum-kagum dengan pribadi yang bernama Musa. Tetapi ternyata Musa mati. Dan apa yang dikatakan di ayat 1 ini begitu sangat memberkati saya. Dikatakan bahwa Tuhan berfirman langsung kepada Yosua. Begitu juga dengan hidup kita, saudara-saudara. Melalui semua perubahan di dalam hidup kita, kita harus pastikan sebagai anak Tuhan, kita mendengar suara Tuhan secara pribadi. Kita harus mempunyai hubungan yang pribadi dengan Dia. Bukan melalui orang lain. Bukan melalui mentor kita, tetapi sungguh-sungguh kita intim dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan dan juga yang pastinya melalui firman Tuhan. Kenapa penting melalui firman Tuhan? Supaya kita bisa mengenal suara gembala kita yang sejati. Sama dengan Yosua. Pada saat abdi Musa itu meninggal, dia bisa mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena dia bergaul intim dengan Tuhan. Saya berdoa teman-teman dewasa muda, sangat boleh, sangat baik mempunyai mentor rohani, kakak rohani, sangat bagus. I encourage you to do that. Tetapi first and foremost, lebih daripada semua itu, kita harus mempunyai hubungan yang intim dan pribadi dengan Tuhan kita. Kita harus tempatkan iman kita di dalam pribadi Yesus, batu penjuru yang kokoh itu. Bukan dengan orang lain, tetapi sungguh-sungguh apakah kita punya hubungan yang intim dengan Dia. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, musim kehidupan boleh silih berganti. Apapun bisa terjadi dalam hidup kita, tetapi kita tetap menjadi pribadi yang berkemenangan. Kenapa? Karena kita terus intim dengan Tuhan. Dan kita tahu dan kita mendengar suaranya sehingga kita bisa menerima tuntunannya di dalam setiap fase kehidupan kita. Begitu juga dengan Yosua. Dia bisa berkemenangan, dia bisa merebut kota-kota demi nama Tuhan. Kenapa? Karena dia dengar suara Tuhan. Kiranya sharing yang singkat ini bisa memberkati kita semua. Semoga saudara-saudara berkemenangan hari ini. God bless you.